warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Al-Hadi dari kelas 12-2. Di sini saya akan memenuhi tugas bahasa Indonesia saya yang dibimbing oleh Pak Indra. Di sini saya akan membuat tugas reading vlog, mereview atau menceritakan kembali novel yang berjudul Pertemuan Dua Hati karya NH Dini. Bu Suci adalah seorang guru di desa Purwodadi. Ia adalah seorang guru yang bijaksana serta sangat mencintai keluarganya. Namun karena pekerjaan suaminya, Bu Suci dan keluarganya terpaksa pindah ke kota Semarang. Di sana ia tinggal dengan suami dan ketiga anaknya, serta dengan bibi-bibinya yang menjaga anak-anak Bu Suci. Bu Suci mempunyai seorang suami yang sangat pengertian terhadap keluarganya. Dia selalu mendukung apa saja yang Bu Suci lakukan selama itu benar. Ia pun berniat mencari pekerjaan sebagai guru kembali. Karena ia sudah sangat rindu dengan pekerjaan itu, hingga suatu saat ia mengantarkan anaknya sekolah dan ia pun mendapatkan pekerjaan sebagai seorang guru di sekolah dasar di mana anaknya bersekolah. Hari pertama mengajar dilalui Bu Suci dengan baik. Namun, ia mulai merasa ada suatu kejanggalan yang terjadi di kelas tersebut. Sebisa mungkin Bu Suci tidak pernah mencampurkan persoalan pribadi dengan persoalan di dalam pekerjaannya. Ia berusaha secara profesional dengan bisa membagi waktu agar anak-anaknya tidak pernah merasa kehilangan sosok ibu dalam dirinya. Namun, akhirnya Bu Suci mendapatkan jawaban atas semua yang terjadi. Ternyata, murid yang bernama Waskito tersebut salah satu murid yang nakal dan selalu membuat keonaran. Semua murid yang ada di kelas segan pada dia. Mereka takut jika bermasalah dengannya. Menurut cerita yang ada, Waskito seringkali memukul dan menjahili teman-temannya yang ada di kelas tanpa sebab apapun, atau mereka merasa tidak pernah melakukan sesuatu yang membuat Waskito marah. Entah kenapa Bu Suci merasa ada hal yang perlu ia selesaikan dan ia ingin terlibat jauh pada masalahnya itu. Dorongan hati yang kuat membuat Bu Suci semakin ingin membantu Waskito menyelesaikan masalahnya. Sementara itu, anak kedua Bu Suci telah divonis oleh dokter mengidap penyakit ayan, sehingga kesehatannya perlu dijaga serta ia tidak boleh beraktivitas. Semua cobaan seolah tengah menghadang pada Bu Suci. Di sisi lain, ia ingin sekali berada di kelas serta mengetahui perkembangan muridnya yang nakal tersebut. Namun, di sisi lain, ia harus bersusah payah mengantarkan anaknya ke rumah sakit untuk berobat. Akhirnya, Bu Suci pun mendatangi kediaman kakek dan nenek Waskito untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin. Ia pun mendapatkan informasi bahwasannya Waskito sebenarnya merupakan anak yang baik. Namun, karena perilaku orang tua yang memperlakukannya dengan tidak baik, maka ia pun menjadi murid yang nakal. Neneknya mengatakan bahwa ayahnya seringkali memukul Waskito tanpa alasan yang jelas. Jika Waskito melakukan suatu kesalahan tanpa memberikan pengarahan yang baik, yang seharusnya Waskito berbuat, sementara ibunya selalu memanjakan sehingga Waskito yang tidak pernah tahu mana yang baik dan buruk. Selama tinggal bersama neneknya, ia menjadi anak yang tahu aturan dan disiplin. Namun setelah orang tuanya memintanya kembali, maka ia kembali menjadi anak yang nakal dan selalu menjahili teman-temannya. Bu Suci mencoba membantu permasalahan yang dihadapi oleh Waskito. Seringkali ia memperhatikan semua perilaku Waskito. Dan ia perlahan mencoba mendekati Waskito. Ia meminta Waskito untuk mengantarkan makanan pada anak keduanya yang sakit tersebut. Bu Suci mencoba menggambarkan pada Waskito bahwa ia masih beruntung diberi kesehatan, sehingga ia tidak perlu melakukan sesuatu yang tidak berguna untuk hidupnya. Bu Suci juga memberikan kepercayaan pada Waskito untuk membuat sesuatu, hingga pekerjaan yang dilakukan Waskito dan kelompoknya mendapat penghargaan dari teman-temannya. Kini Waskito tinggal bersama bibinya, sehingga sedikit demi sedikit ia mulai mendapatkan pelajaran tentang sebuah kasih sayang, terutama dari keluarga bibinya yang selalu rukun meskipun keadaan ekonomi mereka sulit. Bahkan mereka kadangkali harus berbagi makanan. Namun Waskito senang tinggal di sana. Lantaran di sana ia mendapatkan pengajaran tentang sopan santun dan kasih sayang. Ibu Suci merasa lega dengan semua perubahan yang mulai ditunjukkan oleh Waskito. Namun suatu hari ia kembali mengamuk karena ada seseorang yang menghina tanaman yang ia tanam. Padahal maksud teman-temannya tersebut hanya sekedar gurauan belaka. Waskito sampai membawa cutter yang ia acukan ke udara. Namun, berani dengan Bu Suci merampas cutter tersebut dari tangan tersebut saat Waskito lengah, tanpa memikirkan sesuatu yang buruk akan terjadi padanya.
Entah kenapa dia yakin bahwa Waskito tidak akan mampu menggunakan senjata tajam tersebut. Semua guru di sekolah tersebut sepakat untuk mengeluarkan Waskito dari sekolah karena sikap Waskito sudah keterlaluan. Namun, Bu Suci dengan segenap hati meminta agar diberi waktu untuk membimbing Waskito. Jika ia gagal jabatannya sebagai guru, rela jika harus dicabut. Ia pun menekankan kepada Waskito bahwa Bu Suci percaya bahwa Waskito akan mengubah sikapnya, karena selain ia yang harus pindah jabatan, Bu Suci juga sebagai guru dipertaruhkan untuknya. Sejak saat itu, Bu Suci dan Waskito semakin dekat, dan akhirnya sedikit demi sedikit Waskito mau berbagi cerita dan mau untuk menerima nasihat Bu Suci. Akhir semester Waskito naik kelas dan keluarganya sangat berterima kasih karena mereka tidak menyangka bahwa Waskito dapat mengubah sikapnya dan dapat pula naik kelas. Komentar: sesuai dengan karakteristik pada periode 80-an, karya sastra yang dihasilkan mengangkat masalah konsep dan kehidupan sosial. Seperti novel Pertemuan Dua Hati ini yang mengangkat kisah seorang guru yang mempunyai prinsip untuk selalu menjunjung tinggi pekerjaan sebagai seorang guru menjadi pekerjaan yang patut untuk dicontohi. Bu Suci di sini diceritakan memberikan kontribusi yang berarti bagi anak muridnya untuk selalu membimbing mereka ke jalan yang semestinya. Novel ini juga mempunyai pesan moral yang baik untuk diteladani, yakni yang pertama bagaimana seorang guru yang begitu menghargai pendidikan di negeri ini, yang saat ini sudah jarang dituntut keprofesionalannya. Guru sekarang seolah-olah acuh terhadap permasalahan yang sedang muridnya hadapi dan cenderung tidak peduli atas perilaku setiap muridnya. Mereka hanya bertugas mengajarkan materi dan menyelesaikan sampai situ saja. Padahal tugas seorang guru sebenarnya untuk membimbing muridnya agar menjadi seorang yang baik dan berguna. Pesan moral kedua, kepada orang tua yang seringkali lupa akan memberikan pengajaran yang baik untuk anaknya. Memanjakan anak boleh saja, namun harus diberitahu dan dibekali norma dan aturan yang berlaku di masyarakat pula agar tidak tersesat nantinya. Pada koper kali ini terdapat pohon yang rimbun, di mana dapat dipastikan sebagai analogi kehidupan di dunia yang penuh perjalanan dan membutuhkan tempat berteduh. Dan terdapat seorang wanita yang dimana wanita tersebut merupakan seorang guru yang menjadi pedoman landasan dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik. Dan itulah kesan-kesan saya tentang novel Pertemuan Dua Hati karya NH Dini. Novel ini memberikan pesan moral yang baik tentang pentingnya peran seorang guru dan orang tua dalam membimbing anak-anak mereka. Semoga review ini dapat membantu kalian memahami lebih dalam tentang novel ini. Mungkin itu saja ulasan dari saya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.